Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana. Innaka antal alimul hakim. Wattaqullaha wa yu'allimukumullah wa 'allamnahu min ladunna ilma. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Mari kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan wasi'a wa shifaan min kulli da'in. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma. Alhamdulillah ala kulli hal wa na'udzu billahi min hali ahli nar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Rendahkan hati kita. Kita minta, mohon kepada Allah, Allahumma rzuqna mu'jizatil Qur'an wal hadis wassalah wa lailatal qadri abadan abadah. Ya Allah, anugerahkan kepada kami mukjizat salat, mukjizat Al-Qur'an, mukjizat hadis, dan kita diberi kesempatan untuk menikmati Lailatul Qadar abadan abadah, selama-lamanya. Di dalam surat An-Nisa ayat 103. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fa idza qadaitumus sholata, maka ketika seusai salat, fadhkurullaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubikum, maka ingatlah kepada Allah baik pada waktu berdiri, duduk atau berbaring. Fa idza tama'nantum faqimus shalah, maka apabila tenang dirikanlah salat. Inna salata kanat 'alal mu'minina kitaban mauquta, sesungguhnya salat bagi orang beriman adalah waktu yang sudah ditentukan. Ayat ini memerintahkan kita antara waktu sholat satu dengan waktu sholat berikutnya tidak boleh putus. Gerakan sholatnya selesai, tapi suasana zikirnya, nyambungnya, cintanya itu tidak boleh putus. Ustadz, wong no sholat di dalam sholat aja banyak putusnya daripada nyambungnya. Justru karena itu kita harus riyadhah, berusaha dengan sungguh-sungguh. Bagaimana di luar sholat itu nyambung, di dalam saja sudah putus. Jadi kita berusaha di dalam sholat itu senyambung mungkin. Ibaratnya seperti kekasih barusan kunjung ke rumah kekasih. Waktu memaksa untuk pisah, tapi di jalan masih terbayang-bayang, masih ingat pembicaraannya, getaran cintanya itu masih ada. Bisa enggak sholat kita itu seperti itu? Makanya kita sebut zikir yang tak terputus. Zikir yang tak terputus, atau ada lagi sholat daim. Salat daim di dalam surat Al-Ma'arij, alladzina hum ala salatihim daimun, mereka yang tetap setia melaksanakan sholatnya.
Di dalam kitab tafsir Al-Baghawi disebutkan, Sa'alna Uqbah bin Amir an qaulillahi ta'ala alladzina hum an salatihim daimun. Saya bertanya kepada Uqbah tentang ayat alladzina hum ala salatihim daimun. Ahumul ladzina yusalluna abadan. Apakah yang dimaksud salat daim itu salat terus menerus? Qala, Uqbah menjawab, la walakinnahu idza shalla lam yaltafit an yaminihi wala an shimalihi wala min khalfihi. Ketika salat tidak berpaling baik ke kanan atau ke kiri atau ke belakang. Jadi yang disebut salat daim bukan berarti salat terus menerus, gerak terus, bukan. Tapi ketika di dalam sholat itu mukanya, fisiknya tidak berpaling, lihat apalagi hatinya. Kalau tingkatan kita orang dewasa nggak mungkin badan berpaling. Kalau anak-anak mungkin. Tapi kalau hati ngelamun kemana-mana itu ya berpaling. Alladzina hum ala salatihim daimun. Salat yang betul-betul salat nanti akan menghasilkan generasi ulul albab. Ulul albab maksudin. Inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahar la ayatil liulil albab. Sesungguhnya di dalam penciptaan langit dan bumi, pergantian malam dan siang merupakan ayat bagi orang yang ulul albab, orang yang menggunakan akalnya. Ulul albab itu cirinya adalah alladzina yazkurunallaha qiyaman wa qu'udan wa ala junubikum. Tetap zikir, tetap ingat baik ketika berdiri, ya, duduk atau berbaring. Wa qu'udaw qiyaman wa qu'udaw wa ala junubihim. Tidak hanya zikir tapi wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ard. Selalu mikir terhadap penciptaan langit dan bumi. Masih ingat Bu Tuti? Ini menjadi kaligrafinya. Rabbana ma khalaqta hadza batila. Tidak ada yang diciptakan Allah itu sia-sia, batal. Subhanaka faqina adzabannar. Maha suci Engkau ya Allah, lindungi kami dari siksa neraka. Kekasih dengan kekasih kalau sudah jatuh cinta, nggak mungkin kekasihnya dibawa ke rumah. Tapi ketika di rumah, bayangan wajah kekasih ada. Ada. Makan ingat kamu, minum ingat kamu, mau tidur. Nah, apakah Allah kita sudah seperti itu? Wong sholat aja belum ingat kamu, masih ingat dia, Pak Sigit. Wong sholat aja seharusnya kan ingat kamu, iyyaka na'budu la ilaha illa anta. Seharusnya kan ketika sholat kan kayak nyanyian Roma Irama, hanya kamu, ya kan? Bu Anis mantap, hanya kamu di sisiku. Ini enggak hanya dia di sisiku. Teksnya jelas, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, hanya kamu. Rabbana lakal hamdu. Kemudian di tahiyat akhir juga ada innaka hamidum majid, hanya kamu. Sedangkan kita masih dia, mereka. Allahnya itu belum ada. Ya Allah, malam hari ini izinkan kami untuk mengamalkan surat An-Nisa dan surat Ali Imran dan surat Al-Ma'arij. Kita jangan putus asa. Enggak tahu hidayah ayat ini turun kapan. Diperdengarkan berarti kita dikasih peta.
kita harus meriadoi dan mentirakati surat An-Nisa ayat 103, surat Ali Imran ayat 160 berapa tadi? 99 1. Yang Al-Ma'arij tadi, yang Ma'arij tadi adalah surat Ma'arij ayat 23. Ada dua istilah, sholat daim dan zikir daim. Jadi orang yang jatuh cinta itu sudah tidak I love you lagi, tapi cintanya itu sudah I love you. Pak Soleh bingung, wajah bingung. Kalau I love you itu baru jatuh cinta. Tapi kalau sudah jatuh cinta, yang penting adalah kesetiaan. Yang penting adalah bukti. Alladzina hum ala sholatihim daimun. Di sini diartikan tetap setia. Tetap setia. Sholat 5 waktu setia. Antar jemput setia. Mentraktir setia. Nah kita ini tipe setia kepada Allah apa tidak? Hayya ala sholah, hayya ala falah, nanti dulu ya Allah. Dipanggil kekasih waktunya nyebut nanti dulu. Kekasih kita tanya, mana cintamu? Mana perhatianmu? Jadi kita ini munafik sholat dan munafik cinta. Ngomong I love you gampang, tapi bukti dan pengorbanan itu lebih penting daripada I love you. Ngomong la ilaha illallah, zikir la ilaha illallah itu mudah, tapi komitmen illallahnya, komitmen illa antanya itu yang berat. Ya, maaf. Jadi kita pantas disebut cinta bertepuk sebelah tangan, sholat bertepuk sebelah tangan, zikir bertepuk sebelah tangan. Apa? Capek. Jadi dialog doa dalam sholat itu mari satu arah, belum dua arah. Capek nggak kira-kira? Capek. Kekasih dengan kekasih ngobrol itu nggak ada capek. Dan insya Allah nggak ada merem. Dengan ngaji kudu merem. Ustadz sama jamaahnya nggak tahu berapa arah. Seorang sholat ngelamun itu banyak arah kan? Ya, banyak arah. Belum dua arah dengan hanifan muslimau wa ma ana minal musyrikin. Hanifan lurus, musliman pasrah, wa ma ana minal musyrikin. Semuanya tidak ada ya Allah. Selain kamu sudah tidak ada. La ilaha illa ana fa'budni wa aqimis sholata li zikri. Sekali lagi kekasih dengan kekasih itu betul-betul fokus. Sampai seakan-akan dunia milik mereka berdua, yang lainnya ngontrak. Orang mancing itu kalau dua arah seharian nggak capek. Dua arah ini antara dirinya dengan digondol dan dapat ikan. Tapi kalau tidak digondol-gondol, capek. Orang jualan satu arah, nggak ada yang beli, capek nggak? Capek. Tapi kalau banyak yang beli, walaupun berdiri goreng, itu nggak capek. Bisa dipastikan bahwa orang yang sholatnya capek, kamin qaimin hadzuhu minas sholati at-ta'abu wan nasabu. Berapa banyak orang sholat tidak mendapatkan kenikmatan lezatnya sholat kecuali letih dan lelah. Itu tandanya satu arah. Titik. Bu, titik. Kalau dua arah dijamin lama rasanya sebentar. Kalau satu arah sebentar rasanya lama. Telepon-teleponan dua arah lama rasanya sebentar. Silakan nelpon nggak dijawab-jawab, mentolo mbak. Iki jane wonge nang dhisik lagi butuh, dihubungi nggak bisa-bisa, betul nggak? Nomor 1 nggak bisa, nomor 2, iki nomor setan mbak. Itu mangkelnya ada nggak?
Ada. Marahnya ada enggak? Ada. Ternyata yang dihubungi ku turu, nemen itu. Nah sama, Allah itu sering menghubungi kita. Namanya hidayah itu kan pakai satelit. Satelit itu kan 24 jam. Berhubung hambanya ikut turu, dia berkata, ini karena tidak ada hidayah. Enak ya Allah. Jadi seperti itu, subhanallah. Semoga menjadi ilmu yang bermanfaat. Semoga kita menjadi ulul albab dan ulul albab. Shadaqallahul azim, wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.